Oke, pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya gunanya kita belajar pendidikan kewarganegaraan? Coba, lupain dulu deh buku teks yang tebal dan bikin ngantuk. Hari ini, kita bakal coba bongkar topik ini, tapi bukan sebagai pelajaran sekolah ya. Anggap aja ini sebuah cetak biru, panduan buat ngebangun versi diri kita yang paling baik sebagai warga negara. Jadi kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Coba deh, jawab dalam hati. Menurut kamu, apa sih arti sebenarnya dari jadi warga negara yang baik itu? Tenang, ini bukan ujian kok. Tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Ini kompas kita. Coba bayangin, kita lagi mau bangun rumah. Pasti mulainya dari fondasi kan? Nggak mungkin langsung pasang atap. Nah, sama persis kayak kewarganegaraan. Jadi, yuk kita gali dulu dasarnya. Akar filosofis dan aturan main hukum yang jadi penopang semuanya. Ini penting banget. Semua ini tuh bukan sekedar aturan yang dibuat asal-asalan. Fondasi ini, yang isinya prinsip-prinsip luhur bangsa dan hukum yang jelas, itulah yang membedakan sebuah masyarakat teratur dari kekacauan total. Tanpa fondasi yang kokoh, rumah kita, negara kita, bisa gampang goyah. Nah, lihat deh, ada dua pilar di sini. Di satu sisi, kita punya landasan filosofis. Ini tuh kayak jiwanya gitu. Alasan mengapa kita punya negara ini. Di sisi lain, ada landasan hukum. Ini aturan mainnya yang jelas, yang memastikan semuanya berjalan semestinya. Kita butuh dua-duanya. Idealisme butuh aturan, dan aturan butuh jiwa. Oke, fondasinya udah kita pasang dan kokoh. Sekarang saatnya kita bangun strukturnya. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari pendidikan kewarganegaraan itu? Ruangan apa aja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Oke, ini dia definisi formalnya. Tapi, coba perhatiin kata kuncinya. Upaya membekali. Artinya, ini bukan cuma sekedar ngasih tahu informasi, tapi ini adalah proses aktif buat ngasih kita bekal. Bekalnya ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya, biar kita bisa ikut berpartisipasi dengan efektif. Nah, ketiga bekal tadi itu saling nyambung loh. Semua berawal dari pengetahuan. Kamu harus tahu dulu aturan mainnya, hak dan kewajibanmu apa. Dari situ baru terbentuk sikap. Nilai-nilai kayak toleransi dan rasa tanggung jawab mulai tumbuh. Nah, puncaknya adalah keterampilan. Kemampuan buat benar-benar bertindak berdasarkan apa yang kamu tahu dan yakini. Jadi urutannya, dari tahu, jadi peduli, terus berbuat. Rumah kita udah berdiri nih. Fondasinya kuat, strukturnya juga jelas. Tapi, pertanyaannya, rumah ini buat apa? Apa sih tujuan akhirnya? Atau mungkin lebih tepatnya, orang seperti apa yang mau dibentuk lewat pendidikan ini? Disinilah semuanya jadi gamblang. Visinya itu fokus ke individu. Gimana caranya membentuk warga negara yang cerdas dan mau ikut serta, bukan cuma jadi penonton pasif. Sementara misinya jauh lebih besar, membangun masyarakat demokratis yang kuat, yang akarnya adalah karakter dan identitas kita sebagai bangsa. Jadi kalau kita bayangin warga negara ideal itu sebetulnya bukan soal satu sifat super raja, tapi soal keseimbangan. Cerdas di sini bukan cuma nilai di rapor ya, tapi juga cerdas secara sosial. Partisipatif itu artinya mau terlibat, bukan cuma bisa ngeluh dari pinggir lapangan. Dan bertanggung jawab itu ibarat lemnya yang merekatkan semuanya. Tiga-tiganya ini satu paket komplit. Kita udah bahas fondasi, konsep, sampai tujuannya. Tapi semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu elemen paling penting, yaitu Anda, kita semua. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua potongan puzzle ini kembali lagi ke peran kita masing-masing. Nah, ini dia rumusnya kalau mau disederhanakan. Kita ambil pondasi nilai dan hukum yang kokoh, terus kita gabungkan dengan proses pendidikan yang mengasah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hasilnya, potensi untuk menciptakan warga negara ideal yang kita cita-citakan bersama. Dan disinilah poin kuncinya. Pendidikan ini ngasih kita cetak biru, ngasih kita alat-alatnya, ngasih kita panduan, tapi pada akhirnya, yang jadi arsiteknya itu yang kita sendiri. Kita yang membangun karakter kewarganegaraan kita. Jadi ini bukan lagi sekedar mata pelajaran, tapi sebuah tanggung jawab pribadi yang aktif. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Kamu sekarang udah dikasih peta, bekal pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai bangsa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu PKN? Tapi, peta ini mau kamu bawa kemana? Jalan mana yang akan kamu pilih? Karena pada akhirnya, pilihan selalu ada di tangan kita.